Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5A dan 5B, video ini dibuat untuk seluruh kelas 5A dan 5B, biar selaras ya, seperti pada beberapa minggu yang atau beberapa hari yang lalu. Baik, kita hari ini Senin ya sudah masuk tema 7. Iya, tema 7 ya, tema 5G ya. 5G dengan judul peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa dalam kehidupan tema 7 ini banyak sekali nanti menceritakan tentang sejarah. Makanya hari ini awal-awal tema langsung saya genjot tentang sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Jangan lupa dicatat dan dilaporkan ya. Jadi nanti ini semua yang saya jelaskan dicatat. Seperti biasa akan saya lempar ke Classroom dan nanti catatannya difoto, dimasukkan ke dalam Google Form. Di form nanti ada soal yang berkaitan dengan penjelasan saya pada video kali ini. Ya, sebentar saya skip dulu banyak. Ya, ini kira-kira tujuan kita belajar hari ini adalah satu untuk mengenal sejarah bangsa kita. Ya, di background video ini ada kolonial Belanda yang sedang apa itu ya, mengecek penduduk pribumi. Ya, kalian lihat sendiri kolonial Belanda itu tinggi besar, wajahnya bule ya. Nah, sedangkan pribumi itu ya kecil-kecil, hitam-hitam, yang kayak gitulah ya. Yang kedua, pembelajaran ini bukan untuk membenci bangsa penjajah. Karena seperti nomor 3, sekarang kita ini sudah bersahabat dengan mereka. Jadi nanti ada beberapa negara, 5 negara ya, yang menjajah negara kita, tapi kita fokus ke bangsa Eropa saja. Yang bangsa Asia kita tinggalkan dulu karena ada satu bangsa Asia yang juga menjajah bangsa kita, yaitu nanti Jepang. Kita sudah bekerja sama dengan mereka semua, tidak ada permusuhan. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kita mengenal sejarah bangsa kita, bukan untuk membenci bangsa penjajah, karena penjajahan di atas muka bumi sudah dihapuskan sejak zaman kita merdeka, sejak zaman bangsa Indonesia merdeka. Kita sekarang sudah menjajaki kerjasama ekspor dan impor dengan bangsa-bangsa tersebut, termasuk segala kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, teknologi, ya, kesehatan, bahkan akhir-akhir ini bangsa Eropa dengan bangsa Indonesia ini cukup cukup dekat sekali. Dulu ada eranya Pak Habibie itu bahkan disekolahkan di Jerman. Di sana beliau belajar membuat pesawat dan akhirnya Pak Habibie disuruh pulang kemudian menjadi presiden dan itulah sudah menjadi apa perdamaian yang cukup membahagiakan buat kita karena sudah tidak ada lagi kolonial seperti ini. Ya, jadi bangsa kita nanti ada ini silakan dicatat di awal pembelajaran. Ya, lama penjajahan di bangsa kita. Coba kalian tebak ini ya bendera-bendera dari negara mana saja. Nah, kalau ini pasti tahu ya. Ini Jepang ya. Jepang ini Belanda, ini Inggris, ini adalah Spanyol dan ini adalah Portugal atau Portugis. Ya, jadi bangsa bangsa kita itu dijajah selama ini. Portugal atau Portugis, negaranya Bang Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo, ini pernah menjajah negara kita, ya, pernah menjajah negara kita lamanya 86 tahun. Ya, jadi Portugal, negaranya Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola yang terkenal itu pernah menjajah negara kita selama 86 tahun. Kemudian ada Spanyol, ya, Spanyol itu 171 tahun, kurang lebih ya, kurang lebih. Kemudian ada Inggris, negaranya Ratu Elizabeth. Ini pernah menjajah kita 5 tahun. Kemudian Belanda adalah negara terlama yang pernah menjajah negara kita, yaitu 344 tahun atau bahasa kerennya itu 3,5 abad. Ya, 3,5 abad. Ya, 1 abad itu 100 tahun. Ya. Kemudian saudara kita dari Jepang ini juga pernah menjajah kita. Jadi ketika Belanda sudah sedikit sedikit lemah di Indonesia, Jepang datang dan menawarkan berbagai janji-janji palsu sehingga
terusirlah Belanda, berkuasalah Jepang, dan bahkan Jepang lebih kejam daripada Belanda. Nah, itu nanti kita ceritakan jika ada kesempatan untuk bercerita ya. Silakan dimulai pembelajarannya, silakan dicatat mulai dari sini atau dari awal tadi boleh dicatat juga lama-lamanya penjajahan yang masuk di negara kita. Video ini agak sedikit panjang, silakan di-download atau ya seperti apalah kalian belajar ya, agar sinyal tidak terganggu itu seperti apa, cara mencatat seperti apa, sudah terbiasa. Bangsa Eropa masuk ke Nusantara. Dulu nama kita banyak sekali ya. Ada Nusantara, ada Hindia Belanda, ada Hindia Timur, ya. Belum belum Indonesia, belum Indonesia. Ya, jadi negara kita dulu belum Indonesia. Yang seperti yang kita ketahui, pernah saya ajarkan ada beberapa kerajaan-kerajaan baik besar maupun kecil yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, ada kerajaan Hindu-Buddha, bahkan ada juga kerajaan Islam. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara ini ada 4 faktor. Nah, coba dicatat ini penting sekali. Ya, 4 faktor itu glory, gold, gospel. Ya, glory, gold, gospel. Glory kejayaan, gold adalah glory. Glory ini emas ya. Glory ini kejayaan, gold itu emas. Berarti, bentar saya ganti. Emas atau harta ya. Ya, mencari kejayaan, mencari harta, menyebarkan agama, dan mencari rempah-rempah. Nomor yang D inilah, faktor yang D, ini ya, yang D inilah yang menjadi faktor penting ketika mereka datang ke Eropa, ke Indonesia, ke Nusantara ya. Jadi intinya mereka selain 3 di atas A, B, C, ada faktor yang sangat penting sekali yaitu mencari rempah-rempah. Ada Portugis, kemudian ada Spanyol, kemudian ada Inggris, Belanda, dan Jepang. Kalau Jepang tujuannya nggak jelas datang ke sini tuh. Tujuannya Jepang datang ke sini itu karena untuk mencari perlindungan. Buatan masih rekaman. Oke, sebentar ya. Pertama ada Portugis yang mendarat di Belanda. Ya, Belanda. Portugis yang mendarat di Maluku atau Malaka. Ya, tahun sekian 1511 dan 1512. 1511 ini di Malaka, 1512 di Maluku. 1522 membantu kerajaan Ternate membuat benteng untuk melawan kerajaan Tidore. Portugis dan Spanyol bersaing di Nusantara untuk memperebutkan rempah-rempah. Kemudian ada perjanjian Saragossa sehingga Spanyol meninggalkan Portugis yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia berhak dikuasai oleh eh, Portugis sehingga Spanyol kembali ke Filipina. Nanti ada ya. Kemudian ada Belanda. Ini sekilas saja, nanti kalian boleh catat, boleh tidak. Yang ini, yang kalau faktor ini harus dicatat. Belanda ini datang ke sini dipimpin oleh Cornelis de Houtman tanggal 27 Juni 1596. 1598 datang kembali di Banten dengan tujuan berdagang, kemudian mendirikan VOC, Verenigd Oost-Indisch Compagnie, persekutuan dagang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Jadi VOC itu singkatan dari Persekutuan Dagang Belanda ya. Kalau di bahasa Belanda kan adalah Verenigd Oost-Indisch Compagnie. Dulu dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Ini campur catat Jan Pieterszoon Koen, pemimpin VOC yang pertama. Akhirnya VOC ini adalah organisasi yang bersikap semena-mena pada rakyat Nusantara dan akhirnya mendapat perlawanan dari rakyat selain ada masalah internal yaitu korupsi. Kemudian mereka bangkrut tanggal 31 Desember 1799. Jadi dulu VOC itu mengajarkan kita bangsa pribumi itu korupsi. Jadi korupsi itu ya awal mulanya dari Belanda, dari VOC ini. VOC ini adalah organisasi perdagangan yang cukup besar ya di Hindia Belanda dulu, nama negara kita sebelum merdeka. Jadi karena besar, anggota-anggotanya ini tergiur dengan uang yang ada di VOC ini. Akhirnya mereka itu satu persatu korupsi, mencuri uang perusahaan, mencuri uang organisasi. Akhirnya mereka bangkrut dan dilawan oleh rakyat pribumi.
Hindia Timur atau Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah. Jadi negara kita dulu namanya juga Hindia Timur. Jadi Eropa untuk mengawetkan makanan. Jadi eh, rempah-rempah yang didatangkan ke Indonesia dari Indonesia ke Eropa itu tujuannya untuk dibuat pengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Di sana harganya sangat mahal sekali ya anak ya. Jadi di Eropa itu rempah-rempah itu digunakan untuk ya sama ya kayak di Indonesia untuk mengawetkan makanan, jadi bumbu masakan, bahkan jadi obat. Jadi di sana itu harganya sangat mahal, lebih mahal daripada emas pada waktu itu. Ya, karena teknologinya pada waktu itu hanya mengandalkan apa ya, alam ya. Jadi keruk alam di Indonesia sebanyak-banyaknya dikirim ke Eropa. Selain mereka datang ke sini karena ini rempah-rempah, karena ada faktor lain yaitu faktor politik. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani. Jadi Konstantinopel itu adalah sebuah kerajaan besar di Eropa. Ini berhasil diruntuhkan oleh kerajaan Islam dari Turki. Ya, dulu namanya Turki Utsmani. Ya, mengakibatkan pasokan rempah-rempah wilayah Eropa terputus. Jadi Turki ini adalah eh, negara yang diprediksikan oleh bukan diprediksikan ya, yang masuk dalam hadis Nabi Muhammad akan ada seorang pemimpin nanti yang berhasil menjatuhkan Konstantinopel, yaitu Turki Utsmani ini. Ya, ini sudah eh, diucapkan oleh Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad masih hidup. Dan memang benar Konstantinopel berhasil dikalahkan oleh Turki Utsmani. Adalah kerajaan Islam yang menghancurkan kerajaan Kristen. Ya, hal-hal inilah yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan bukan penjajahan ya, penjelajahan melalui jalur laut termasuk ke wilayah Asia, yaitu di Indonesia ini juga. Ya, ini gambaran ketika kapal laut datang pada waktu itu. Jadi kapal laut itu berlayar ya menggunakan kapal layar. Nah, ini tadi ya, mencari kekayaan, menjelajah dunia, menyebarkan agama, mencari kemuliaan bangsa. Jadi tujuan bangsa Eropa ini salah satunya adalah mencari kekayaan, menjelajah dunia, menyebarkan agama, gospel tadi, ya, mencari kemuliaan. Glory, gospel. Gold, glory, gospel, gitu ya. Kemudian mencari rempah-rempah. Tetapi lambat laun tujuan mereka berubah, yang awalnya datang ke Indonesia itu hanya untuk mencari empat ini, kemudian mereka memonopoli perdagangan di Indonesia agar bisa mengeruk kekayaan alam dari Indonesia dan dijual di Eropa dengan harga yang sangat mahal. Bangsa Eropa juga mulai ikut campur urusan politik yang ada di Indonesia, mulai dari mengadu domba kerajaan dan melakukan pemaksaan terhadap rakyat pribumi, sehingga dari situasi awal penjajahan, dari situlah awal penjajahan bangsa Eropa. Jadi awalnya ya mencari empat ini, Gold, Glory, Gospel, dan mencari rempah-rempah. Selain juga berpetualang ya, karena mereka bangsa petualang. Kemudian mereka memonopoli perdagangan. Dari perdagangan itu dikuasai oleh mereka. Kemudian para petani itu disuruh menanam rempah-rempah. Baik itu ya kalian tahu ya rempah-rempah itu ada cabai, jahe, kunir, kunyit, cengkeh, kemudian nanti juga masuk kopi, teh ya. Itu mereka disuruh menanam itu, rempah-rempah itu, kemudian mereka disuruh menjual kepada Belanda, kepada bangsa Eropa. Ya, jadi petani Indonesia disuruh menanam wajib menjual kepada bangsa kolonial termasuk Belanda itu ya. Nah, jadi petani nggak bisa apa melawan karena mereka kalah kekuatan. Padahal rakyat pribumi, rakyat asli Indonesia tapi kalah kekuatan ya. Karena kalian lihat sendiri ya, mereka itu tinggi besar kemudian mempunyai pengaruh yang sangat kuat di Indonesia. Kita mulai dari Portugis atau Portugal. Ini negaranya Bang Ronaldo ya. Jadi bangsa pertama yang datang itu urutannya Portugal dulu atau Portugis dulu, kemudian Spanyol, kemudian Inggris, kemudian Perancis, kemudian Belanda, kemudian Jepang. Ya, Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang. Tapi yang paling lama dan mempunyai kekuatan yang paling besar adalah Belanda. 3,5 abad, bayangkan.
seberapa lama itu? 344 tahun di Indonesia. Sekarang umur Indonesia saja baru 70-an tahun ya, mau 80-an tahun. Itu belum ada satu abad, Indonesia belum ada satu abad umurnya. Di dulu Hindia Belanda itu 3,5 abad ya. Ya, berapa menderitanya nenek moyang kita dulu dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda. Ya, adalah Vasco da Gama, pemimpin Portugis yang datang dan mendarat pertama di Maluku. Mereka dengan tujuan berdagang, kemudian menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate, sehingga mereka bisa membuat benteng di Ternate. Jadi Portugis pertama kali datang itu di Maluku, kemudian di sana itu membangun kerjasama. Selain kerjasama perdagangan, juga kerjasama politik, yaitu membangun benteng. Kenapa? Karena ada dua kerajaan di Nusantara yang sedang bermusuhan, yaitu Ternate dan Tidore. Jadi Portugis ini membela Ternate karena pada awalnya memang diterima oleh Ternate, kerajaan Ternate. Portugis awal kedatangannya hanya untuk berdagang, mulai memasuki urusan politik dengan membantu kerajaan Ternate membuat benteng. Nah, datang Spanyol, yaitu bangsa kedua yang datang ke Maluku. Sebelumnya Spanyol ini mencari jalan ke Indonesia tetapi sampai di Filipina dulu. Jadi mereka nyampainya di Filipina, bukan di Indonesia. Kemudian mereka berniat pulang tapi singgah di Tidore, sama di Maluku juga ya. Ada mereka menjalin kerjasama dengan kerajaan Tidore termasuk membantu Tidore membuat benteng karena Tidore ini juga bermusuhan dengan kerajaan Ternate tadi. Nah, akhirnya Portugis dan Spanyol ini saling bermusuhan karena membantu Ternate dan Tidore. Portugis membantu Ternate, Spanyol membantu Tidore. Wah, ini nggak bener ini, kata orang-orang Eropa yang ada di sana. Mosok sesama bangsa Eropa itu bertarung di Asia, ya. Akhirnya dibantu oleh Paus. Paus bukan paus ikan ya. Paus itu seperti pemimpin besarnya umat Kristen ya, umat Kristen, umat Nasrani. Ya. Sama Paus itu didamaikan di Roma dengan membuat perdamaian, yaitu jadi catatannya adalah Portugis itu tetap di Maluku karena dianggap bangsa pertama yang datang ke Maluku di Indonesia. Kemudian Spanyol harus pindah lagi ke Filipina. Ya, jadi nama perjanjiannya adalah Zaragoza. Zaragoza. Jadi dengan tujuan atau catatannya Portugis tetap menguasai Maluku atau Indonesia, Spanyol tetap ke Filipina, kembali ke Filipina. Dan masing-masing menjajah, baik Maluku dijajah oleh Portugis dan Spanyol menjajah Filipina. Datanglah Inggris kemudian, ya, Inggris ini datang tahun sekian, 1579 dan 1586, ini 2 kali datang ke Indonesia. Inggris berhasil mencapai Indonesia dan membawa pulang rempah-rempah dari Maluku. Akhirnya Ratu Elizabeth ini memerintahkan menjalin hubungan kerjasama ekspor dan ekspor saja ya, ekspor rempah-rempah dengan bangsa Asia termasuk Hindia Belanda untuk menyaingi Spanyol. Karena pada waktu itu Spanyol sedang jaya-jayanya ya, mengeruk hasil rempah dari Indonesia di bawah ke Eropa. Di sana Spanyol kaya. Akhirnya Inggris memerintahkan anak buahnya untuk datang ke sini juga. Akhirnya Inggris berhasil menguasai negara kita dan mendirikan kantor-kantor perdagangan rempah-rempah di Ambon, di Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Dengan waktu yang sama, Inggris juga menguasai India. Ya, jadi Inggris menguasai India dan juga Malaysia. Jadi Inggris ini datang dengan pasukan yang sangat besar ke Indonesia, tapi tidak bertahan lama ya kalau Inggris. Kemudian yang terakhir adalah datangnya bangsa Belanda, dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Pertama kali Belanda mendarat di Selat Sunda, Banten. Mereka tidak diterima rakyat Banten karena bersikap kasar. Selain itu, Banten juga mempunyai hubungan baik dengan Portugis atau Portugal tadi. Bangsa yang sebelumnya menguasai Indonesia pertama kali ya. Mereka datang ke Indonesia melalui Selat Sunda yang ada di Banten. Ya, sekarang termasuk wilayah Indonesia ya. Kemudian bangsa Belanda ini datang ke Maluku
Belanda awalnya masih kalah dengan Portugis, tetapi pasukan Belanda semakin hari semakin banyak yang datang ke Indonesia. Jadi awalnya memang sedikit, tapi semakin hari semakin banyak Belanda datang ke Indonesia ya. Ini ilustrasinya mereka datang karena itu Portugis akhirnya semakin hari semakin terdesak. Ya karena orang terdesak ya, bukan di negaranya terdesak, akhirnya ya mereka pulang ke negara aslinya di Portugis sana. Akhirnya Belanda berhasil menguasai Indonesia secara keseluruhan, tidak ada bangsa lain yang menjajah Indonesia selain Belanda seorang. Ya, Inggris pulang, Portugis pulang, Spanyol sudah pulang duluan, ya. Spanyol sudah pulang duluan, bahkan ke Filipina tidak menguasai Indonesia. Jadi hanya ada Belanda di Indonesia pada waktu itu dan mendirikan VOC, Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau Persekutuan Dagang Belanda. Di sana, VOC mendirikan hak monopoli dagang, mencetak uang, membentuk tentara, menyatakan perang atau perjanjian. Jadi VOC ini mempunyai hak yang sangat strategis sekali. Lalu dulu, kalau sekarang mungkin disebut pemerintahan Jepang, pemerintahan Indonesia gitu ya. Jadi bisa mencetak uang loh ya, bayangkan. Belanda di Indonesia itu mencetak uang ya, mungkin uang Hindia Belanda mungkin ya, atau tidak mungkin uang rupiah ya, atau uang Belanda di sana. Jadi ini tadi ya sejarah kita. Jadi eh, jangan sampai kamu setelah mendengar, oh ada negara-negara yang dulu menjajah negara kita, termasuk tadi ada Portugis, negaranya Bang Ronaldo. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang fans dengan dia, suka dengan dia, karena permainan sepak bolanya ya suka-suka saja terus ya, suka terus, tidak apa-apa sebagai inspirasi. Mungkin ada yang di antara kalian yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Tapi yang jelas kenyataannya nenek moyangnya dulu pernah menjajah negara kita, tapi kamu nggak usah benci ya, nggak usah benci termasuk Belanda, termasuk Jepang, ya karena sekarang negara kita itu sudah bersahabat gitu ya. Nah, yang paling penting ini dicatat lama penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan Asia ya. Asia satu ini saja, Jepang. Yang sisanya adalah bangsa Eropa. Silakan ini dicatat ya. Dicatat nanti ini juga di-share di Google Classroom. Terima kasih. Nanti ke Classroom ya, ke Classroom kemudian nanti ada soal sedikit. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti kita ketemu pada hari Rabu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.